A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Kajian kita pada hari yang lalu ditutup dengan ayat yang ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, yaitu sesungguhnya kisah tentang Fir'aun dan ketagaannya, keterlaluan dan kesewenang-wenangannya, dan apa yang menimpa atau apa yang terjadi terhadapnya, itu merupakan la'ibratan, ibrah, pelajaran yang berharga bagi siapa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada kebesarannya, keperkasaannya, kekuatannya, dan seterusnya. Siksaan itu disebut dengan nakal. Secara bahasa, nakalan artinya menghalangi. Nakalan namanya. Di ayat yang ke-25, fa akhadahu Allahu nakalan. Kenapa namanya siksa, azab? Sanksi atau hukuman itu disebut dengan nakal karena dapat menghalangi. Pertama, menghalangi si pelaku untuk mengulanginya lagi, seperti pelaku pencurian dengan dipotong tangannya, maka dia terhalangi untuk mengulangi perbuatan yang sama. Diulang lagi, potong lagi. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38. Di situ disebutkan nakal. Juga menjadi penghalang bagi orang lain agar jangan memperbuat perbuatan yang sama. Sebab kalau dia memperbuat perbuatan itu, dia juga akan mengalami hal itu. Maka terhambat, terhalang, tercegah dia untuk mengerjakan perbuatan yang seperti itu. Inilah kisah Bani Israel yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 66. Mereka menjadi kira, apakah kira hakiki atau majazi? Kita tidak akan kaji itu. Tapi yang jelas kebangkang mereka, kemadaan mereka, dan kebanyaksiginyan mereka, maka mereka itu disiksa sebagai nakalan, penghalang bagi umat-umat selain Bani Israel jangan seperti itu. Karena Bani Israel itu kena dengan banyak siginyang, banyak tanya, banyak iri. Tujuannya bukan untuk menjalankan, melaksanakan, tapi untuk berputar-putar, untuk mencari lepeh. Nakalan namanya. Dan Fir'aun juga dalam ayat yang ke-25 seperti itu. Yang tadi sudah kita baca bahwa fa akhadahu Allahu nakalan, sebagai nakalan, sebagai penghalang siksaan itu, azab itu,
apa yang dia alami oleh Fir'aun, puncaknya dia tenggelam di lautan dan jasadnya dibiarkan tidak hancur. Fal yauma nunajji bi badanika, surat Yunus. Maka hari ini badanmu diselamatkan, kata Allah. Untuk pelajaran bagi orang belakang, nakalan. Nah, jadi semuanya itu bagi orang-orang yang ada yakhsha khasyah. Yakhsha khasyah. Orang terjemahkan kalau bahasa khasyah itu takut. Banyak ulama memahami khasyah itu adalah takut yang timbul lantaran mengenal, sangat mengenal kebesaran, keagungan, ketinggian, keperkasaan, kekuatan, dan kemahaan Allah. Makin kenal orang, makin mantap, makin kuat, makin teguh, makin kokoh ma'rifatullah orang, maka khasyahnya makin dalam, makin kuat pula. Karena khasyah itu lahir daripada mengenal. Maka orang yang kurang mengenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat, dan melalui ayat-ayatnya, maka rasa khasyahnya tidak takut. Bahkan orang suka malahan kemarin memperolok-olok Allah. Viral pula kemarin, Allahmu dan Allahku, dan seterusnya. Karena dia tidak mengenal Allah. Itu makanya disebutkan awaludin ma'rifatullah. Awal pokok pangkal dalam beragama ini mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Dan ayat yang pertama kali turun menyuruh kita mengenal siapa dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Jadi supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Malahan 2 kali Iqra diulangkan. Sesuatu yang diulang 2 kali, di samping perintah itu untuk berkali-kali, juga untuk menegaskan bahwa membaca itu terus-menerus. Karena membaca 2 kali, 3 kali, 4 kali akan menimbulkan lagi ilmu dan pemahaman yang lain. Baca lagi. Pelajari lagi. Nanti kamu akan kenal siapa penciptamu. Timbullah nanti ma'rifatullah melahirkan khasyatullah. Nah, di sini yakhsha. Pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang yakhsha. Bagi yang tidak ada yakhsyahnya menjadi bahan penyelidikan bagi mereka. Dipoto, dilihat museumnya, meja yang di situ, ditulis tesis segala macam, ya tidak menimbulkan rasa takut, hanya sebagai alat, sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan. Jadi berbeda bagi orang yang ada yakhsha, itu orang yang khasyah kepada Allah, itu ibrah. Ibrah itu pelajaran yang berharga terhadap satu kejadian dan peristiwa, namanya ibrah. Sering dibaca khatib dalam khutbah Jumat, fa'tabiru ya ulil absar. Disuruh kita mengambil pelajaran. Nah, setelah itu semua, maka kembalilah ini ayat kepada beliau-beliau kaum musyrikin, yaitu kaum musyrikin Makkah pada mulanya yang mengingkari, yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu berkuasa, sangat mudah dan enteng baginya untuk menghidupkan kembali yang sudah mati di hari kiamat, di hari akhirat.
Maka ayat ini ditujukan kepada beliau-beliau itu. Kalau kita yang baca tentu bukan lagi kepada orang Mekah, kita tidak orang Mekah. Tentu kepada kita arahannya. Bagi yang tidak percaya, bagi yang ragu, bagi yang masih tipis-tipis keyakinannya. Nah, diarahkan ini. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ayat 26. 27 saya sesat. Diterjemahkan di sini. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat? Ataukah langit yang telah dibangunnya? Asyaddu dua itu. Hamzah yang pertama istifham, pertanyaan. Pertanyaan itu ditujukan di sini litaubih wa taqri', untuk mengejek, mencemooh, sekaligus menghardik, membentak. Taubih, taqri', mengejek, mencemooh, sekaligus menghardik dan membentak. Itu pertanyaan. Pertanyaan tidak perlu dijawab. Karena orang yang diarahkan pertanyaan kepadanya bungkam. Dia tidak dapat menolak, tidak dapat membantah. Itu makanya taubih. Untuk melecehkan, menjelekkan, menghina, merendahkan. Apakah kamu yang lebih asyad? Di sini diterjemahkan hebat. Kita pakai terjemahan itu. Apakah kamu yang lebih hebat? Asyaddu. Tafdil. Itu superlatif. Apakah kamu yang lebih asyaddu? Syiddah, hebat, kuat. Kalau asyad, lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih besar. Asyaddu. Hei kafir Quraisy, hei musyrikin Makkah, hei semua manusia-manusia yang kamu tidak percaya, yang kamu mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Antum, apakah kamu itu yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa? Asyaddu. A-nya itu taubih wa taqri'. Apanya? Khalqan, penciptaan. Jadi apakah kamu yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar, atau lebih sulit lah, dan seterusnya? Atau as-sama, langit, as-sama'a, bana, langit yang telah dibangunnya, bana, dia bangun. Arahannya mulu-mulu diarahkan kepada para pengingkar, kepada yang tidak percaya. Setentangan Allah itu Maha Kuasa. Kenapa orang tidak percaya kepada adanya hari kiamat, hidup kembali? Karena tidak percaya kepada Allah. Kalau sudah beriman, yakin, percaya kepada Allah, nah semuanya rukun iman yang 5 lagi habis, masuk di semua. Tapi kalau iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu yang tidak ada, maka semuanya gugur juga. Nah, sering-sering atau banyak kali disebut iman kepada Allah itu dirangkai dengan iman kepada hari akhir atau akhirat. Karena landasan keyakinan kepada hidup akhirat itu adalah iman, yakin, percaya kepada Allah yang maha segala. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhirat. Jangan menghindar. Awal-awal dakwah Nabi mengarah ke situ.
Lalu kenapa orang menghindar bicara hidup sudah mati? Bicara tentang akhirat. Hampir sepertiga Al-Quran bicara tentang akhirat. Bahkan surah Al-Fatihah bacalah. Sebelum beribadah kepada Allah, Malik Yawmiddin. Ya kan? Halo, Ustaz. Iya kan? Alhamdulillah. Ar-Rahman, Malik Yawmiddin. Malik yang menguasai atau penguasa, raja di raja. Hari pembalasan apa itu? Hari akhirat. Memang kaji tentang akhirat, memang kita hidup untuk akhirat. Dunia ini tempat melintas, tempat jalan untuk sampai akhirat. Boleh mengelak. Ada kaji tentang neraka. Iya memang itu kaji. Tentang ke surga memang ke situ. Kan? Nah, ini para beliau-beliau supaya terhormat pula beliau kan. Asyaddu khalqan amis, ini namanya perbandingan. Nah, ini gunanya tafdil itu setimbangan af'al untuk supaya kita berpikir. Kita ambil contoh lah. 3 HP kita ini. Yang 2 pesaingnya. Mana yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mahal. Dan yang lebih-lebih untuk kita dapat melakukan perbandingan. Ini perbandingan. Supaya kita menjalankan isi tengkorak kita. Itu gunanya perbandingan. Di sini disebutkan keduanya. Kamu dan langit. Kamu dan langit. Kalau tidak disebutkan pembandingnya, berarti itu umum. Sekarang disebutkan. Kamukah yang lebih atau langit? Dalam proses penciptaannya. Dalam khalq. Tidak perlu kamu jawab, karena kamu sudah tahu. Kecuali otak kamu itu otak udang. Otaknya buntu. Otaknya kampu kakinya lah. Tapi walaupun kampu kaki, otak orang kalau dia membaca ayat itu mengertinya. Sebab perbandingan selalu jauh mencolok. Sangat jauh mencolok. As-sama. Asyadu khalqan amis. Sama. Apa sama? Sama sumu. Sumu itu tinggi. Sumu tinggi. Nah, proses pengalian nama sumu ke sama dalam ilmu saraf lah. Tidak mungkin kita jelaskan. Sehingga dikatakan dia sama kena tingginya. Saking tingginya. Bahkan dia terus meninggi, terus meluas. Inna lamusi'un. Inna lamusi'un. Kami meluaskan langit. Kata orang, para ahli, langit itu makin lama makin luas, makin tinggi. Bagaikan balon, ditiup terus. Meluas terus, meninggi terus. Wallahu a'lam. Ini kata para ahli ini. Kalau sudah ahlinya bicara, kita yang tidak ahli, percaya saya dulu sementara. Menjelang datang ahli yang lain. Makin meluas, jadi inna lamusi'un. Kami meluaskannya, juga meninggikan, makin cepat. Dalam teori itu wajar juga nanti suatu saat nanti meletus, pecah, retak dia. Insyaqqat dia, infatara dia. Karena makin luas. Manakah langit? Ini yang tidak tahu kita. Karena batas pandangan mata kita kepada yang biru. Sehingga orang katakan langit itu biru. Padahal yang biru itu warna. Batas kemampuan kita melihat. Langit 7 lapis. Sab'an syidada. Hebatnya dalam Quran disuruh kita melihat langit itu berkali-kali. 3 kali. Kan surat Al-Muluk kan? Kan surat Al-Muluk itu. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Hal tara min summarji'il basara farji'il basara. 3 kali disuruh. Calik balik, calik balik, calik balik. Lai rata, lai rangkah, lai cacat. Begitu kokoh, begitu kuatnya langit itu. Di situ banyak sekali makhluk. Langit pertama, langit dunia saja. Walaqad zayyana sama dunia bimasubih. Langit pertama saja, itu langit dunia, dihiasi dengan bintang-bintang, planet-planet bagaikan pelita di malam hari. Masubih. Pelita-pelita. Walaqad zayyana sama dunia. Kami hiasi langit itu di malam hari bagaikan pelita di malam hari. Padahal dia bukan pelita, cuma sebagai hiasan bagi kamu. Karena bintang-bintang planet-planet itu jauh lebih luar biasa dibanding perkiraan kamu. Karena bumi yang kita huni ini masih kecil. Dulu kita percaya bintang di langit itu berjuta-juta, sekarang bukan berjuta, ratusan miliar katanya. Semuanya beredar di orbitnya masing-masing. Bukan juta, tapi ratusan miliar. Ratusan miliar, kalau kita lihat bumi kita tidak nampak. Apalagi abu, tidak nampak abu. Baik abu sabananya atau abu orang. Tanah abu rasa nampak, apalagi abu sabanan. Kecil. Kan perbandingannya. Jadi, kalau kamu sudah memahami itu, dan pertanyaan ini bukan minta jawaban. Tidak. Ada pertanyaan itu yang tidak minta jawaban. Salah satu pertanyaan yang tidak minta jawaban ini. Menakwa sila kamu leh, manggu-anggu sila kamu leh. Kalau mengertilah paham kamu bahwa untuk menghidupkan kamu lagi setelah kamu mati, menciptakan baru lagi tidak sulit bagi Allah. Gampang, mudah, ringan. Dzalika hasyrun alaina yasir, itu gampang sekali. Menghidupkan lalu mengumpulkan kamu tidak sulit. Kalau kamu buat juga perbandingan mana yang sulit menciptakan langit gitu. Ini apa? Karena mereka mengingkari, tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah untuk menciptakan, menghidupkan kembali yang sudah mati. Berbagai macam cemooh-cemeh mereka untuk mengingkari adanya hari hidup kembali atau yang terkenal dengan hari kebangkitan itu. As-sama banaha, bana membangunnya, membinanya. Khalqus samar antum masyhur khalqan nabi sama bana rafa'a samka, rafa dia meninggikan. Salah satu nama Allah kan Ar-Rafi', yang mengangkat, yang meninggikan. Rafi', warfa'ni, angkat dan tinggikanlah aku. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', Allah meninggikan. Ya Rafi' meninggikan, mengangkat. Salah satu yang Allah angkat tinggi adalah langit. Rafa'ah samkaha, dia mengangkat tinggi, meninggikan samka. Samku itu langit, atap. As-samku di sini samkaha, atap. Bagian yang teratas. Ada jarak antara bawah dan atas, namanya samka. Itu maka namanya langit. Atap itu langit, asam, karena ada lowong di tengah. Antara bumi dengan langit itu entah berapa lowongnya. Tahu lowong? Aduh, nak lompong, nak kelompong pernah kui. Ruang kosong. Lowong. Di atasnya namanya samk. Ini sam. Orang terjemahkan bahasa kita atap. Dia meninggikan samkanya langit itu, sehingga bagaikan sebuah atap, dan kita disungkupi oleh langit itu dengan segala macam.
Maka para ahli antariksa, NASA, ada yang sekian yang beriman kepada Allah setelah mereka menyaksikan semuanya. Karena penciptaan langit dengan segala macam isi jauh daripada penciptaan kita dan bumi. Hebatnya, dahsyat. Bumi kan sepinjinya. Apa mama sepinji, semiyang. Penciptaan kita saja sudah begini mengagumkan, bumi dengan segala macam isi, apalagi penciptaan langit. 7 lapis. Tapi langit itu kecil lagi. Yang 7 lapis langit itu kecil lagi bila dibanding dengan kursi. Karena kursi Allah wasi'a, kursius samawati wal ardh. Kursinya itu lebih luas dari langit dan bumi ini. Sehingga dalam satu riwayat dibuat perbandingan langit dan seluruhnya isinya, yang 7 lapis itu bagaikan lingkaran cincin saja. Lingkaran cincin. Tidak ada cincin apa, cincin boleh ambil orang. Lingkaran cincin itu adalah langit yang 7 lapis dengan segala macam isinya. Kursinya bagaikan lapangan yang sangat luas. Maka beradalah lingkaran cincin tadi di lapangan sangat luas, itulah langit segala macam isi. Dan lapangan sangat luas itu namanya kursi. Bukan kursi, kalau kursi. Tahun 2024 besok diambil orang logo. Sebentar kursi itu di dalam di Abi Center barangkali diambil orang logo ke-7. Ya kan itulah hebat kursi ko acok banyak orang ke-7. Anak kursi ko wasi'a kursi, kita nak bahas itu. Kursi Allah itu luas. Itu kursi. Nah, kursi itu dibandingkan dengan arasy Allah, arasy itu seperti itu pula. Kursi bagaikan lingkaran cincin yang berada di tengah-tengah lapangan yang sangat luas. Itulah arasy. Jadi makhluk yang terbesar adalah arasy. Berapa besarnya arasy? Kita tanya sama Allah. Kamu tidak tahu tanya. Tidak akan bisa kamu menjangkau, menghayalkan, memikirkan arasy itu. Tidak mungkin. Nanti salah di akhirat ketika bertemu dengan Allah di surga. Itulah arasy. Saya tidak akan mempertentangkan nanti antara manhaj ini. Apakah Allah itu duduk di arasy ataukah bagaimana? Tidak ada itu. Menambah runyam masalah. Biarlah guru beliau bertentangan dengan guru beliau yang lain. Kita lihat saja. Istiwa itu apa? Kita tidak tahu juga heboh-heboh. Pak Kiai tahu benar istiwa? Tidak kan? Semua jangan heboh lah. Kalau sama-sama jangan heboh lah. Biasalah beliau entah pakar entah pakir tahu ini. Simak saja. Kadang-kadang itu bertentang loh. Nah, dia beristiwa di arasy. Dia itu adalah Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Orang yang mengerti ini, sehebat apapun duka, sengsara, sedih, penderitaannya, bila dia ingat, dia baca Allah pemilik arasy itu tenang. Karena persoalan yang kita hadapi sangat remeh, kecil. Kesedihan kita, kedukaan kita sangat kecil. Kita kadukan kepada Allah pemilik arasy. Kan itu bunyinya. La ilaha illallah. Kan? Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Bentuknya tidak doa, tapi kita diingatkan. Diingatkan kepada pemilik yang punya arasy. Kalau kamu ditimpa oleh kedukaan mendalam. Kau melebar kaji kita. Balik kita kasih kau balik. Rafa'a samkaha sawwa fasawwaha, maka lalu dia sawwa, dia menyempurnakannya. Menyempurnakan kejadiannya di sini dalam tafsir ini katakan sawwaha itu adalah dia menyempurnakan penciptaan langit dalam proses peninggiannya
manfaat, guna dan faedahnya. Di situ juga dihiasi dengan berbagai macam bintang-bintang dan planet-planet. Namanya sawah. Orang terjemahkan saja bahasa kita dengan dia menyempurnakannya langit dengan segala macamnya. Sehingga wujudlah langit seperti itu. Termasuk tidak ada tunggak tuo langit itu. Tidak ada tunggak tuo. Oh, gunung adalah pasak bumi, tonggak penyangga langit, tidak juga. Karena gunung yang paling tinggi di dunia kan 8 ribuan. Puncak Mon itu kan 8 ribuan lebih. Dikecilnya nanti sebagai tonggak langit tidak mungkin, mustahil. Ada pula nanti namanya negeri atap langit Nepal. Karena itu negeri yang tertinggi di orang bilang atap langit, negeri atap langit. Nah sekarang kita jadi sawwa, dia menyempurnakannya, fasawwaha, dia menyempurnakannya langit itu. Jadi kembali lagi itu kepada langit. Kokoh, memang betul-betul nampak asyaddunya. Jadi sisi penonjolannya apa? Asyad. Yang ditonjolkan sisi kehebatannya, kebesarannya, kedahsyatannya dibanding dengan kita cecunguk ini manusia. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aghtasha menutupinya sehingga menjadikan dia gelap. Aghtasha itu menutupinya sehingga menjadi gelap. Kalau begitu, aghtasha lailaha dalam ayat yang ke-29, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita karena ditutupi. Sebetulnya tidak tutupi, karena dia menciptakan proses berputarnya bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah gelap. Asal mulanya bumi ini adalah planet gelap, sehingga bumi disebut dengan kaukab. Jamaknya kawakib. Kalau planet bintang bercahaya namanya nujum, najmu. An-najmu jamaknya nujum. Bahkan ada nama surat An-Najmi. Dikatakan nujum karena bercahaya. Allah bersumpah itu, wan najmi idza najm. Kalau planet bintang-bintang yang tidak bercahaya, kaukab. Jamaknya kawakib. Bumi adalah kaukab. Dia tidak punya cahaya, gelap. Berarti cahaya datang ke bumi. Ini jelas nih bagi kita yang belajar di SD sampai sekarang orang masih belajar itu. Kenapa siang? Karena disorot. Mana yang tersorot? Siang. Jadi pada asalnya gelap. Itu makanya nanti bumi akan kembali jadi gelap dari kiamat. Karena cahaya dicabut. Idza syamsu kuwirat. Matahari dilipat cahayanya. Habis dia, gelap dia. Kembali dia kepada asal. Jadi asalnya gelap. Aghtasha lailaha. Dia menutupinya sehingga menjadikan malam jadi gelap. Gelap dia. Itu kemahakuasaan dan kepengaturannya. Tadi dibaca oleh Ustaz Imam kita. Tadi yudabbirul amr. Dia yang mudabbirnya. Dia yang mengatur, dia yang mengurusi al-amra. Yudabbirul amra. Tadbir min tadbir. Ini ayat kan menjelaskan siapa Allah itu. Supaya kita tahu kekuatannya, kekuasaannya. Sedikit lagi. Wa akhraja duhaha. Dan dia mengeluarkan duhaha. Duhaha. Ini yang orang sering memahami duha itu salat duha. Kan? Ayat 9. Menjadikan siangnya terang benderang. Duha. Duha itu waktu. Itu setelah matahari muncul
bundarannya naik. Ini kita umpamakan bundarannya. Biar saya ambil ini contoh satu. Saya korbankan kertas saya, Pak. Naik ke atas. Ini namanya tuluak nih. Tuluak muncul. Munculnya di timur syuruk. Sebentar lagi ya. Tuluak muncul. Tala'a tuluak muncul. Di mana? Di timur syuruk. Bernama dia masyrik. Masyrik tempat terbit matahari timur. Ke atas. Lepas naik bundaran ke atas. Sehingga cahayanya jelas ketika itu. Duha. Terang dan jelas. Tapi tidak panas, tidak sakit. Cahaya duha adalah cahaya yang menyenangkan. Duha. Masuk duha. Awal waktu duha, isyraq, syuruk. Itu maka nanti namanya ada orang yang bilang salat syuruk atau isyraq itu salat duha yang diawalkan. Kita tinggalkan perbedaan pemahaman para ulama. Ad-duha, akhraja duha, dia mengeluarkan cahaya. Cahaya sehingga dia terang di waktu itu. Maka kembalilah bumi gelap menjadi terang. Mana yang dapat cahaya? Luar biasa nih Al-Quran. Duha. Itu kalau kamu mendongak ke atas. Sekarang tekurkan kepalamu kemana? Menekur kemana? Ke bawah. Ada pula orang menekur ke bawah. Tekurkan kepala kamu ke bawah. Wal arda. Dan bumi. Wal arda dan bumi. Ba'da dzalika daha menghamparkan, melebarkan, namanya daha. Di bumi, setelah itu bumi dia hamparkan, yaitu ba'da khalaqas sama basataha wa mahaddaha. Bumi itu kemudian dia hamparkan, dia kembangkan, dia hamparkan, dia bentangkan sehingga layak untuk ditempati. Dikatakan firash, bagaikan tikar yang siap untuk diduduki. Ini kan surat Al-Baqarah ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firash. Bumi bagaikan hamparan. Sebenarnya bumi tidak hamparan. Tapi yang dia jadikan bagaikan terhampar sehingga kamu layak. Kamu hanya layak tinggal di bumi. Kamu tidak bisa layak tinggal di matahari, di planet-planet. Karena bumi memang sudah dipersiapkan oleh penciptanya, dihamparkan sedemikian rupa. Bumi yang putarnya sekian kencang mengelilingi matahari, berputar di sini. Jadi bagaikan hamparan. Dia bentangkan daha, dia bentangkan doha. Dia hamparkan dahaha bagaikan firash. Ingat ini tikar lapia itu dibentangkan, membentangkan, menghamparkan, kemudian dia layak untuk diduduki di huni firash. Sehingga surah Al-Baqarah itu bunyinya. Dikenalkan kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu Rabb Tuhan kamu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa itu? Tuhan kamu yang mencipta kamu itu siapa? Yang menjadikan bumi tempat kamu tinggal ini, dia yang menghamparkannya sehingga bagaikan firash, sehingga kamu bisa hidup di situ. Firash. Ada yang firash. Ini kan firash ini. Boleh 1 menit lagi bagi? Tanggung tinggal 1 menit lagi.
Wa akhraja minha ma'aha, lalu dia mengeluarkan. Akhraja, dia aktif ini, bukan keluar dia. Akhraja, dia mengeluarkan. Allah dengan proses tertentu, dengan cara tertentu, minha, daripadanya airnya. Maka menjadilah nanti ada mata air, bermata air dan air mata. Uyun yang memancar dan mengalir di sungai-sungai. Tapi kalau air itu hilang, kamu tidak dapat lagi apa-apa. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Gaur, air itu hilang, tidak ketemu. Bagaimanapun kamu mencari air, berapapun bornya kalau hilang. Gaur. Air yang kamu pakai sekarang ini, andaikan hilang air itu, tidak ada lagi kekuatan untuk mencarinya. Nah, itu yang dijadikan akhir penutup surah Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran. Adakah Tuhan? Adakah penguasa? Adakah sesuatu yang mampu untuk mengeluarkannya lagi? In asbaha ma'ukum gauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa nanti akan mendatangkan air yang mengalir? Tidak ada lagi. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dan apapun yang kamu anggap Tuhan dan dewa-dewa, mampukah dia? Ketika air hilang, gaur menyusup ke bumi, tidak ada sesuatu pun yang mampu untuk mengeluarkan air lagi sehingga dia main mengalir. Tidak ada. Itu dipancing kita ke situ. Dia yang mengeluarkan mata air. Aghtasha minha ma'aha, akhraja minha ma'aha, mar'a. Mar'a itu tempat gembalaan. Juga bisa berarti rerumputan dan makanan binatang. Ra'a mengembala. Ra'in orang yang mengembala. Mar'a tempat gembalaan, tempat gembalaan. Bahkan rerumputan itu juga mar'a. Kita juga ra'in. Kullukum ra'in. Apa itu ra'a? Menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan. Menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan, melindungi. Oh, itu dia. Menjadilah ra'in, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah penjaga, pemerhati, pengawas. Melindungi, menaungi, mencukupi kebutuhan. Dan penanggung jawab. Yang ditanggung jawabi ra'iyah. Rakyat. Kemana melebarnya nih? Mar'ah. Akhraja minha, dia mengeluarkan daripada bumi itu mata airnya dan padang-padang rerumputan hijau-hijau. Kita disuruh nih jalan-jalan melihat ini, mar'ah itu. Pergilah ke Mongolia, daerah yang sangat luas rerumputannya di gurun itu. Mengagumkan mar'ah, rerumputan saja. Datang. Jalan-jalan kok perlu. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu. Jalan-jalan yang sifatnya melaksanakan perintah. Tidak ke musaji itu tidak ciptaan Tuhan. Itu kepentingan tukang. Wisata rohani. Tidak kepada alam. Lewat waktunya, kesimpulannya belum ada. Andaikan kita bikin juga kesimpulan, kita ditekek oleh ayat ini. Hei, kalian yang lebih hebat, itu ditekek kita. Lawan juga, pelanggan pelongo yang punya. Itu kalau buat kesimpulan juga sementara waktu. Waktu sudah habis dan memang sudah layak dihabisi. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا